Anak-anak, di video sebelumnya kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Saatnya kamu belajar membuat kesimpulan dan presentasi hasil wawancaramu. Yuk, kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Apa itu kesimpulan wawancara? Kesimpulan wawancara merupakan uraian singkat tentang keseluruhan wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan wawancara ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Sekarang kita berlatih mengenai langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara, yaitu sebagai berikut. 1. Tulis jawaban dari narasumber secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban dari narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Dan sebelum kita menulis laporan hasil wawancara, kita harus memahami dulu tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku merupakan kata-kata standar sesuai aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu termasuk ilmu bahasa dan sesuai perkembangan zaman. Kata baku dalam konteks penggunaannya yaitu kalimat resmi. Baik secara lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Suatu kata dikelompokkan dalam kelompok kata tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya, hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari atau yang disebut juga sebagai bahasa tutur. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa, baik ejakan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pendengar atau pembacanya seperti yang dimaksud oleh penulis. Syarat kalimat efektif. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Dan berikut ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuliskan hasil wawancara dengan baik dan benar.
1. Menuliskan latar belakang atau alasan dilakukannya wawancara. Contoh, saya melakukan wawancara kepada para pengunjung Gunung Bromo untuk meneliti strategi pengelolaan pengunjung demi menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan. 2. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih dan memperdalam pemahaman tentang kondisi kawasan wisata Gunung Bromo di mata para pengunjungnya. 3. Menuliskan topik wawancara. Contoh, pendapat para pengunjung tentang kawasan wisata Gunung Bromo. 4. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara dilaksanakan pada hari tanggal yaitu Minggu 22 Agustus 2021, waktu pukul 10.00 sampai 11.00 WIB. Tempat di kawasan wisata Gunung Bromo. 5. Menuliskan laporan hasil wawancara yang meliputi narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumbernya Bapak Handika, pewawancaranya Levi. Hasil wawancara. Dari mana Bapak Handika mengetahui Gunung Bromo sebagai kawasan wisata? Saya tahunya dari TikTok. Waktu itu teman saya happy banget di lautan pasirnya. Saya jadi penasaran deh. Setelah Bapak mengunjunginya sendiri, apakah kondisinya sama dengan yang Bapak lihat di TikTok? Wah, lebih indah dan keren dek. Udah kayak negeri padang pasir, kece badai. Adakah kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada pengelola? Paling toiletnya tolong diperbanyak dan dibersihkan saja sih. Soalnya tadi saya masuk ada toilet yang airnya tidak nyala dan bau. Terus jumlah toilet dan gazebo-nya sedikit banget. Padahal padat pengunjung, kasihan yang bawa anak kecil atau orang tua. 6. Menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pada pukul 10.00 sampai 11.00 saya mewawancarai Bapak Handika, salah satu pengunjung, untuk menanyakan kondisi kawasan wisata Gunung Bromo. Dari wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa selama berkunjung Bapak Handika sangat menikmati panoramanya. Tetapi kurang menikmati fasilitas yang ada termasuk toilet dan gazebo karena jumlahnya yang sangat minim dan kebersihannya kurang terjaga. Laporan hasil wawancara yang telah kamu buat dapat dipresentasikan di depan kelas. Apa itu presentasi? Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dan presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut. 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu. Melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin.
4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. 6. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian pahami dan kalian mengerti ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.